Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas B Text Mining ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis klasifikasi kategori pada portal berita sindonews.com berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Baik, langsung saja saya perkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Andi Ali Akbar Hairun, kemudian Nurina Hairia Usman dengan saya sendiri, kemudian yang terakhir ada Abdul Aziz. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di era digital saat ini melimpah informasi dari berbagai sumber menjadi tantangan sendiri dalam mengelola dan memilah informasi. Sumber informasi yang populer adalah yaitu portal berita online. Portal berita menawarkan berbagai topik dan kategori berita, sehingga diperlukan metode menganalisis yang kuat untuk mengkategorikan berita dengan cepat dan akurat. Adapun portal berita Indonesia yang kami gunakan yaitu Sindonews, menjadi fokus penelitian saat kali ini. Kemudian yang kedua ada uraian penelitian yang berisi text mining. Text mining merupakan teknik pendekatan algoritma komputer untuk mengekstraksi informasi baru yang tersembunyi dari sekumpulan teks. Kemudian langkah-langkah utama dalam text mining yaitu ada text processing, kemudian ada feature selection, dan terakhir text analytic. Kemudian ada uraian penelitian. Yang pertama, Naive Bayes Classifier merupakan klasifikasi berdasarkan teorema Bayes. Metode ini menggunakan probabilistik dan statistik yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Kemudian yang kedua ada klasifikasi, yaitu proses menemukan model atau fungsi yang mendeskripsikan dan memisahkan kelas atau konsep dari data yang digunakan untuk memprediksi kelas objek dan yang label kelasnya tidak diketahui. Kemudian ada scraping. Scraping merupakan mengekstrak sebagian dari data yang dibutuhkan oleh situs web. Kemudian ada Google Colab, alat untuk membuat perhitungan bahasa pemrograman Python adalah Google Colab. Kemudian tools yang digunakan ya itu Google Colab. Baik, selanjutnya materi metodologi penelitian akan dibahas oleh Saudara Abdul Aziz. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Langkah ini merupakan langkah awal identifikasi masalah untuk mengecek dan mencari masalah terkait topik berita, kategori ekonomi dan politik pada portal Sindonews. Yang kedua yaitu pengumpulan teori. Pada tahap pengumpulan teori ini, teori-teori seperti di atas diambil dari beberapa sumber seperti jurnal dan referensi lainnya. Yang ketiga, pengujian metode. Pada tahap ini, peneliti menguji metode yang digunakan dalam proses kelompok yang sesuai terhadap pedoman yang ada untuk mendukung teori dari buku dan jurnal terkait. Dan yang keempat yaitu implementasi metode. Metode yang sebelumnya diuji dengan aplikasi Google Colab mengklasifikasikan kategori berita yang sudah ditentukan ke dalam salah satu portal berita Indonesia yaitu sindonews.com. Next. Selanjutnya itu perancangan sistem. Data berita dikumpulkan dari portal sindonews.com menggunakan teknik scraping. Scraping atau pengumpulan data ini secara selektif menghapus informasi tertentu dari situs web. Dalam konteks web scraping, teknik ini digunakan untuk mengekstrak informasi yang diinginkan dari halaman web dengan mengidentifikasi dan mengekstrak elemen HTML tertentu. Dengan teknik scraping, kami berfokus pada dua topik yaitu ekonomi dan politik. Untuk itu kita bisa melihat langsung pada codingan ini. Kita coba run. Nah, setelah di run itu akan tampil CSV-nya. Selanjutnya itu cara kerja klasifikasi Naive Bayes. Yang pertama itu persiapan data. Dengan cara mengumpulkan data training, teks atau dokumen beserta label kategori yang sesuai. Yang kedua yaitu pre-processing, termasuk langkah-langkah seperti tokenisasi, penghapusan, timing, dan normalisasi teks. Yang ketiga itu ekstraksi fitur. Merubah teks menjadi representasi fitur numerik yang dapat digunakan oleh algoritma Naive Bayes. Yang keempat yaitu pelatihan menggunakan data training yang telah diolah.
Yang kelima itu pengujian model menggunakan data testing yang belum terlihat sebelumnya untuk menguji model klasifikasi net bias. Yang keenam, klasifikasi model memperoleh prediksi kategori untuk setiap teks dalam data testing berdasarkan model yang telah diuji. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja model dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, atau confusion matrix. Saya serahkan ke moderator. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Ali Akbar Hairun mempresentasikan hasil dan analisis. Untuk bab selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Yang pertama itu hasil perancangan. Nah, dari hasil perancangan kami, data awal yang digunakan itu formatnya CSV. Terus kita gunakan key delimiter titik koma. Terus yang kedua itu kita lakukan pre-processing data dengan cara kita gunakan case folding untuk mengubah menjadi lowercase. Terus kita hapus tanda baca yang tidak penting. Terus kita hilangkan data yang tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena di data kami itu banyak kata yang tidak menggunakan KBBI. Terus kita hapus spasi yang berlebih, terus tokenisasi untuk mengubah menjadi unit-unit yang kecil. Terus stemming untuk mengubah kata-kata ke bentuk dasar seperti yang kita bisa lihat di codingan ini. Di bagian ini dia membaca CSV-nya, terus di case folding, terus hilangkan tanda baca angka kamus BBI, hilangkan kata yang tidak ada di dalam kata BBI, terus spasi berlebih dan tokenisasi dan stop word dan juga stemming. Lanjut, dari hasil pengujian terdapat 4 yaitu representasi vektor, split data, klasifikasi, confusion matrix. Nah, representasi vektor ini dia itu mengubah dari pustaka scalar feature extraction text menjadikan fungsi-fungsi untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Nah, terus split data dibagi ke datanya menjadi 50% pengujian, 50% juga data latih. Terus diklasifikasi untuk menghasilkan akurasi dan precision recall F1 score dan juga ditampilkan grafiknya menggunakan confusion matrix. Lanjut, dari hasil analisis kami yaitu dia mendapatkan 0,73 akurasi, yang dimana akurasi tersebut cukup tinggi untuk mengklasifikasikan berita. Namun ada beberapa faktor lain seperti presisi, recall, dan F1 score. Presisi untuk kelas ekonomi itu 0,67, berarti dia benar-benar bisa mengklasifikasikan benar-benar ekonomi. Untuk kelas politik dia 0,79, berita yang diklasifikasikan sebagai politik adalah benar-benar politik. Lalu ada recall untuk kelas ekonomi adalah 0,73%, yang artinya model berhasil mengidentifikasi sekitar 73% kelas ekonomi dan 73% berita politik. Lanjut. Dan terakhir itu ada F1 score. Ini kombinasi dari presisi dan recall. Dia memberikan informasi tentang keseimbangan antara keduanya. Jadi untuk kelas ekonomi itu 0,70 F1 score-nya, dan sedangkan kelas politik itu 0,76, yang artinya menunjukkan kinerja yang baik dan dalam mengklasifikasikan kelas tersebut. Dan bisa kita lihat juga dari confusion matrix-nya, di TP-nya terdapat 8 sampel yang diklasifikasikan sebagai ekonomi dan benar-benar itu ekonomi. Terus di TN-nya ada sampel yang diklasifikasikan sebagai politik dan benar-benar politik, dan FP ini yang diklasifikasikan sebagai ekonomi tapi sebenarnya itu politik, dan FN yang paling banyak yaitu 11 yang diklasifikasikan sebagai politik tapi sebenarnya itu ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, mari kita dulu jalankan programnya. Seperti yang kalian lihat di sini, ia dulu menginstal modul Sastrawi dan Swifter. Lalu kita import Pandas untuk membaca dokumen CSV-nya dan NumPy untuk numerik. Seperti yang kalian lihat di sini, case folding mengubah datanya menjadi dari huruf besar menjadi huruf kecil. Terus kita hilangkan tanda bacanya, angka, kamus BBI, spasi berlebih, dan tokenisasi menjadi unit-unit yang kecil. Terus kita stop words, kita download dulu stop words-nya di ntlk.download, baru kita gunakan stop word Indonesia. Lalu kita stemming, mengubah menjadi kata dasar. Setelah itu kita inisialisasi tipenya, label sebagai kategori, konten sebagai string. Dan di sini kita vectorize, lalu kita split datanya, lalu menghasilkan akurasi sebagai tersebut, dan menghasilkan confusion matrix seperti gambar di atas. Lanjut, kesimpulan. Jadi dapat kami simpulkan berdasarkan hasil pengujian dan analisis klasifikasi bahwa model net bias itu bekerja cukup baik dalam mengklasifikasikan berita dalam kasus ini. Namun perlu dicatat bahwa hasil penelitian ini atau penilaian ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan melakukan peningkatan dataset, meningkatkan pemrosesan teks yang lebih baik, dan mencoba dengan teknik dan algoritma klasifikasi lain untuk membandingkan kinerjanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.